ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak April bisa dibimbing doa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, berdoa dimulai. Doa cukup. Baik, terima kasih kepada Mbak April yang telah memimpin doa. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk. Ada Bu. Siapa ya? Mbak Lala kenapa? Baik, semoga Mbak Lala segera diberikan kesembuhan ya, bisa berangkat di sekolah lagi. Untuk memperkuat rasa nasionalis dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ayo anak-anak, kita berdiri dulu. Ya, begitu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi terima kasih, silakan duduk balik tenang. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Lupa ya Ibu. Oke, Ibu ingatkan lagi ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah melihat hewan atau tumbuhan unik di sekitar rumah kalian? Saya Ibu. Ya, lihat apa Mbak? Saya pernah lihat anoa Ibu. Oke, terus ada yang pernah lihat lagi nggak? Saya Ibu. Saya hewannya tapi nggak asik, tapi jarang. Ada orang hutan Ibu. Oh, betul, orangutan ya. Nah, kalau di daerah kalian itu, setiap daerah itu hewan atau tumbuhan khasnya itu sama atau beda? Beda. Beda ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita SBG dulu ya. Kita akan SBG tepuk janji fokus. Sudah pada bisa kan? Bisa. Baik, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, kita udah SBG. Udah pada semangat belum? Sudah. Berarti kita bisa lanjut ke materi. Nah, kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, mengapa Indonesia itu memiliki banyak jenis hewan atau tumbuhan yang berbeda? Tahu nggak? Karena pulaunya banyak Ibu. Iya, betul. Beragam. Oke, pintar sekali ya anak-anak. Mengapa ada hewan yang dilindungi? Seperti tadi udah disebutin Mbak Reni, ada orangutan, ada anoa, ada komodo, dan lain-lainnya. Itu karena apa? Karena jumlahnya sedikit Bu. Iya, betul sekali. Nah, di sini Ibu ada flashcard. Ibu akan tunjukin. Bentar ya. Nah, ini gambar apa? Hewan. Hewan apa kira-kira? Burung. Sebelum kuning. Iya, burung kakak tua. Ada yang tahu tidak ini dari daerah mana? Dari ini ya Bu. Belum tahu ya. Nah, jadi burung kakak tua ini berasal dari Papua. Iya. Terus Ibu mau tanya lagi nih. Ini gambar apa? Itu gambar orang utan Ibu. Gambar orang hutan. Ini dari daerah
mana anak-anak? Kalimantan. Betul. Jadi orang hutan itu dari daerah Kalimantan. Nah, supaya lebih paham lagi, di sini Ibu akan menjelaskan materi ya. Ternyata banyak hewan dan tumbuhan di Indonesia yang mulai langka ya anak-anak. Nah, bagaimana cara kita mengajak orang lain untuk ikut menjaga alam Indonesia? Ada yang tahu? Tidak menebang hutan sembarangan. Iya, karena hutan merupakan tempat hidup bagi hewan dan tumbuhan. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi dulu ya. Keanekaragaman hayati, ada yang tahu tidak apa itu keanekaragaman hayati? Keberagaman makhluk hidup itu. Ya, jadi keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi. Terdiri dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan sifatnya serta mencakup keberagaman ekosistem, jenis dan gennya. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman flora dan fauna terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang strategis seperti iklim tropis serta wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Nah, flora dan fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat atau Asiatis, yang kedua wilayah tengah atau peralihan, dan yang ketiga wilayah timur atau Australis. Nah, wilayah barat itu seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Jika wilayah tengah itu seperti Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Yang terakhir wilayah timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, ini merupakan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia ya, bisa diamati anak-anak. Ya, Ibu. Flora di barat itu tadi pulau apa? Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Ya, ini ciri-ciri floranya yaitu curah hujan yang tinggi dan hutan lebat. Contohnya itu seperti bunga rafflesia amalfi, pohon jati, meranti, rotan. Kemudian faunanya memiliki ciri-ciri badannya itu besar dan mirip dengan fauna di benua Asia seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bercula satu, orangutan, banteng, burung elang, dan burung kantong. Nah, ini merupakan contoh fauna ya di wilayah barat. Ada macam-macam ya anak-anak. Kemudian ada flora dan fauna di wilayah tengah. Tadi meliputi pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nah, ciri-ciri floranya itu curah hujan yang rendah, memiliki stepa dan sabana. Contoh floranya seperti anggrek, cengkeh, cendana, dan juga pala. Untuk faunanya, ciri-cirinya itu memiliki jenis unik dan jumlahnya itu tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Contohnya itu seperti anoa, babirusa, bunga leo, tarsius, kuskus, dan juga komodo. Yang terakhir ini contohnya ya tadi. Terakhir ada di wilayah timur, ini meliputi Papua, Kepulauan Maluku, dan juga Kepulauan Aru. Untuk floranya, ciri-cirinya itu memiliki banyak jalan tropis, hutan musim, dan hutan bakau. Contohnya itu seperti banyak pohon matoa, pohon sagu, jati, dan merbau. Untuk faunanya memiliki ciri-ciri kemiripan dengan fauna di benua Australia dan ukuran tubuh yang tidak terlalu besar. Contohnya seperti burung cendrawasih, burung kasuari, kuskus, kanguru, dan juga walabi. Bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam? Yang pertama, jika sebagai sumber bahan pangan seperti lada, jahe, bawang, kunyit, serai, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sebagai obat-obatan seperti tumbuhan kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, kulit buah pinang untuk obat anti malaria. Yang ketiga adalah bahan kosmetik seperti lidah buaya itu untuk penyubur rambut. Kemudian serai diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir
nyamuk. Dan terakhir adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sarana bisa untuk membuat pakaian. Nah, upaya kita dalam menjaga kelestarian flora fauna itu yang pertama menanam pohon kembali atau reboisasi di hutan yang gundul. Ibu izin makan lagi ya Ibu. Ya boleh Mbak. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Dan yang ketiga, menghemat penggunaan kertas agar pohon tidak banyak ditebang. Tidak membunuh hewan liar, tidak membeli atau memelihara hewan langka. Oke anak-anak, di sini Ibu akan membagi kelompok kalian ya, dari beberapa kelompok bersama. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi tentang keanekaragaman hayati, di sini kalian akan mengerjakan LKPD ya. Dan di sini LKPD-nya akan dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian akan mengamati video flora fauna yang ada di Indonesia. Kemudian kalian akan menjawabnya di LKPD ini. Nah, kemudian nanti kalian juga akan membuat poster tentang kelestarian alam. Baik anak-anak? Baik Ibu, sudah paham. Ibu bagi dulu ya LKPD-nya. Nanti bisa didiskusikan dengan kelompok kalian. Mari Bu. Baik anak-anak, untuk mengerjakan LKPD kita simak tayangan video berikut ya. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Baik Ibu. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat dijumpai di dan yang lainnya pun peran mereka tak kalah pentingnya. Tak hanya para burung, yaitu kaki mereka mirip sekali dengan bank kepunahan seperti makhluk lainnya. Indonesia juga tak mungkin bisa disebut satu persatu. Oke, kalian sudah melihat tayangan video dari Ibu ya. Nah, sekarang kalian akan mendiskusikan lembar LKPD tersebut. Nanti didiskusikan bersama teman kelompokmu ya. Ya Ibu. Silahkan dikerjakan. Jangan lama, Ibu beri waktu 10 menit. Ya anak-anak. Baik Ibu. Tadi kan kita lihat tayangan hewan maupun tumbuhan ya yang ada di wilayah barat, tengah maupun timur. Nah, kalian bisa tuliskan di sini. Ada yang sulit tidak? Ya Ibu. Oke, diskusikan ya. Yang mana? Gambar apa? Oh, ini gambar elang Jawa. Ini ditulis ya. Nanti ini masuk ke wilayah apa? Oke anak-anak. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang waktunya kita untuk presentasi dari hasil diskusi kalian. Kelompok siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, kelompoknya Mbak Uni. Boleh berdua. Oke, Mbak Uni dan Mbak April. Bisa dipresentasikan ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang nomor 1, 3 contoh flora di Indonesia sesuai dengan persebarannya. Yang pertama itu di zona barat Asiatis. Nah, contohnya ada pohon jati, pohon ranti, dan rotan. Selanjutnya di zona tengah
itu ada cempaka hutan, kayu manis, dan pohon hangat. Selanjutnya di zona timur Australis ada pohon sagu, buah merah, dan anggrek hitam Papua. Dan selanjutnya di nomor 2 itu ada gambar-gambar yang harus disesuaikan dengan zona-zonanya. Yang pertama itu zona barat atau Asiatis, itu ada harimau Sumatera, elang Jawa, dan Pakutan. Dan yang kedua itu ada zona tengah atau peralihan, itu ada anoa, babi rusa, dan komodo. Kemudian zona timur atau Australis itu ada kasuari, walabi, dan cendrawasih. Nah, untuk posternya kita bikin poster ini. melestarikan alamku demi bumi yang tetap hijau. Jadi ya, Ini ada gambar orang menanam pohon. seperti itu. Oke, beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok bawahnya kelompok Apri. Terima kasih ya Mbak sudah berani maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Teman-teman, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Nah, di sini Ibu punya soal evaluasi. Nah, soal ini nanti dikerjakan secara individu ya anak-anak. Dari Ibu. Silakan dikerjakan secara mandiri. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan ke Ibu ya anak-anak. Yuk dikerjakan secara individu ya, jangan mencontek punya teman. Ya Allah Mbak, jangan mencontek ya. Dikerjakan sendiri. Dan sudah. Tapi sudah. Mbak Eni sudah belum? Oke. Karena waktunya sudah selesai habis, sudah habis, bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Flora dan fauna Indonesia. Dan juga upaya pelestariannya. Ternyata banyak sekali ya flora fauna yang ada di Indonesia. Kita sebagai manusia, kita harus menjaga atau melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Nah, apakah pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua ya berarti? Apakah kalian senang pada saat pembelajaran ini? Senang. Pada saat apa? Membuat poster. Namanya Ibu. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan ya anak-anak. Siapa yang memimpin doa? Saya. Oke, Mbak Reni silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Sekian dari Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima